warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Wahyuni, BP 2019-2530. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan dan pendidikan Islam di Saudi Arabia. Struktur pendidikan Saudi Arabia. Yang pertama, di tingkat prasekolah, siswa harus dibiasakan dengan lingkungan sekolah dan belajar menggunakan imajinasi mereka. Yang kedua, di tingkat sekolah dasar, guru berusaha untuk menciptakan rasa kebanggaan nasional Islam sambil mengembangkan keterampilan dasar bahasa, matematika, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, di tingkat sekolah menengah, tujuan pengajaran utama meliputi memberikan landasan bagi aturan dan proses ilmiah, membimbing siswa untuk menggunakan waktu luang mereka untuk membaca dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan terus mempromosikan gagasan kehidupan sosial Islam. Selanjutnya, jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar pada usia 6-12 tahun. Kurikulum atau mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar adalah bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani untuk anak laki-laki, studi Islam, dan sains. Yang kedua, pendidikan menengah pada usia 12-14 tahun. Kurikulum atau mata pelajaran yang ada di pendidikan menengah adalah bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani untuk anak laki-laki, studi Islam, sains, dan bahasa. Yang ketiga, pendidikan tinggi terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Selanjutnya, sistem pendidikan Saudi Arabia. Sistem pendidikan di Saudi Arabia dikelola oleh 3 organisasi pemerintah: Kementerian Pendidikan Tinggi, Organisasi Umum untuk Pendidikan Teknis dan Pelatihan Kejuruan, dan Kementerian Pendidikan. Pendidikan umum tersedia untuk seluruh penduduk tanpa biaya dan diatur ke dalam tingkat dasar, menengah, dan menengah. Sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun, sedangkan sekolah menengah pertama dan menengah masing-masing berlangsung selama 3 tahun. Di Saudi Arabia, anak laki-laki dan perempuan belajar di ruang kelas yang terpisah. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kurikulum yang sama dan mengikuti ujian tahunan yang sama. Selain itu, anak laki-laki diberi pendidikan Islam tradisional. Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan Saudi Arabia. Pendidikan telah menjadi perhatian utama di Saudi Arabia, khususnya semenjak tahun 1954 ketika Kementerian Pendidikan dibentuk. Dalam upaya pembangunan nasional, sistem pendidikan Saudi Arabia dibebani dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Yang kedua, untuk mempersiapkan murid-murid dengan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah. Yang ketiga, untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, nilai-nilai serta kebudayaan Islam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendidikan di Saudi Arabia. Kelebihan pendidikan di Saudi Arabia. Yang pertama, biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, baik pelajar dalam maupun luar negeri menerima bantuan dari pemerintah. Kekurangan pendidikan di Saudi Arabia. Yang pertama, sistem kurikulum masih menggunakan dari negara tetangga. Yang kedua, tenaga pendidik masih terbilang kurang. Selanjutnya, fakta unik Saudi Arabia. Pertama, kondisi saat ibadah haji. Yang kedua, air mancur Raja Fahd di Jeddah adalah air mancur tertinggi di dunia. Yang ketiga, Saudi Arabia tidak memiliki sungai. Yang keempat, perempuan di Saudi Arabia tidak boleh mengemudi dan dianggap melanggar hukum
hingga 2018. Yang kelima, atlet perempuan di Saudi Arabia tidak diperbolehkan mengikuti Olimpiade sampai 2012. Yang keenam, Saudi Arabia menerapkan sistem yang membatasi beberapa aktivitas